Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok PKMGT dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di sini saya Aulia Fitri sebagai ketua kelompok dan ada teman saya Fatima Azahra dan ada Meditia Sari. Nah, di sini kami akan mempresentasikan proposal PKMGT kami yang berjudul Pengembangan Sistem Irigasi Menggunakan Solar Water Pump untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Dimulai dari latar belakang, Indonesia merupakan salah satu negara agraris dengan daerah pertanian yang cukup luas. Namun, saat ini Indonesia mengalami penurunan produktivitas tanaman pangan. Hal tersebut disebabkan karena adanya musim kemarau panjang yang mengakibatkan gagal panen. Biasanya, petani menggunakan pompa air yang digerakkan dengan tenaga listrik atau dengan bahan bakar karbon atau BBM. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan akibat tingginya emisi karbon dioksida. Nah, inilah yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Yang kita ketahui, pemanasan global ini akan menyebabkan menipisnya lapisan atmosfer dan dapat meningkatkan suhu bumi. Sehingga perlulah dicari perkembangan suatu solusi teknologi yang tepat untuk sistem irigasi atau pengairan lahan pertanian ini di musim kemarau yang hemat energi. Nah, yang kita ketahui, tenaga surya ini merupakan sumber energi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dilihat dari wilayah Indonesia, memiliki rata-rata intensitas radiasi matahari sebesar 4,8 kW per meter persegi per hari. Nah, diharapkan penggunaan pompa air dengan memanfaatkan tenaga surya ini adalah solusi yang tepat, efisien, dan ekonomis. Sebab dalam pengelolaannya tidak bergantung pada energi listrik dan bahan bakar lainnya, seperti itu. Selanjutnya, untuk kondisi terkini, berdasarkan data Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2020, Indonesia mengalami penurunan produktivitas padi yang semula pada tahun 2018 sebesar 52,03 kuintal per hektar menjadi sebesar 51,14 kuintal per hektar di tahun 2020 ini. Nah, di musim kemarau, keterbatasan kesediaan air ini menjadi masalah utama dalam pengembangan pertanian di lahan kering. Nah, untuk mengairi lahan pertanian, petani biasanya menggunakan pompa air, baik pompa dengan tenaga listrik maupun pompa dengan bahan bakar minyak. Di Indonesia memiliki potensi radiasi matahari yang cukup besar dengan intensitas radiasi rata-rata 4,8 kW per meter persegi per hari selama sepanjang tahun. Namun, saat ini pemanfaatannya hanya mencapai 5 MWP, sehingga hal tersebut bisa dioptimalkan sebagai sumber tenaga untuk menjalankan pompa air agar dapat memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian di musim kemarau. Nah, inovasi penggunaan pompa air tenaga surya ini atau solar water pump untuk irigasi lahan pertanian dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Seperti itu. Nah, apa itu panel surya? Panel surya adalah sebuah alat yang terdiri dari sel surya yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Lalu, bagaimanakah sistem kerjanya? Kita lihat pada gambar berikut. Di sini ada panel surya. Di saat sinar matahari menyinari panel surya akan menghasilkan listrik. Kemudian listrik yang dihasilkan disimpan ke dalam baterai. Lalu arus listrik dalam baterai ini kemudian disuplai ke pompa air.
Lalu, pompa air ini bekerja memompa air ke dalam tangki penampungan. Setelah tangki penampungan ini penuh, maka pressure switch dan pressure tank ini akan otomatis mematikan pompa. Lalu, dengan adanya baterai, pompa tetap bisa bekerja di saat matahari redup atau pada malam hari, ketika penampungan air kosong. Nah, seperti itulah sistem kerja pompa air tenaga surya. Solusi yang pernah diterapkan adalah yang pertama, pompa air berbahan bakar LPG. Nah, pada metode ini dilakukan konversi pada penggunaan bahan bakar minyak menjadi menggunakan bahan bakar LPG atau liquefied petroleum gas untuk menjalankan pompa air sebagai irigasi. Lalu, yang kedua, ada pompa hidram atau hydraulic ram pump. Nah, pompa hidram ini adalah pompa yang tidak menggunakan bahan bakar sebagai sumber penggeraknya, tetapi menggunakan tekanan air dan tekanan udara untuk menaikkan air hingga ketinggian yang diinginkan. Jadi pompa hidram ini mampu bekerja dengan efektif terutama di daerah dataran tinggi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Aulia Fitri. Seberapa jauh kondisi pencetus gagasan dapat diperbarui atau dikembangkan dengan mengimplementasikan gagasan tersebut? Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia, terutama Pulau Kalimantan ini berada di garis khatulistiwa yang berarti kita memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Saat musim kemarau panjang terjadi, ketersediaan air untuk irigasi pertanian berkurang dan bisa menyebabkan gagal panen. Padahal Indonesia merupakan wilayah yang sepanjang tahun selalu mendapat sinar matahari. Oleh karena itu, hal ini bisa kita jadikan kesempatan untuk memanfaatkan tenaga surya atau sinar matahari untuk menjalankan pompa air sebagai irigasi lahan pertanian. Selain tenaga surya atau sinar matahari ini melimpah, penggunaan pompa air dengan menggunakan tenaga surya lebih ekonomis dibandingkan dengan penggunaan pompa air yang menggunakan tenaga listrik dan berbahan bakar minyak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini harga bahan bakar minyak itu sudah semakin tinggi. Selain itu, penggunaan pompa air dengan tenaga surya lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pompa air berbahan bakar minyak. Sehingga lewat gagasan ini, kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan tenaga surya, menjaga lingkungan, dan juga meningkatkan produktivitas hasil lahan pertanian. Siapakah yang ikut mengimplementasikan gagasan ini? Yang pertama, ada produsen panel surya. Siapakah produsen panel surya? Ini merupakan pihak yang memproduksi atau membuat panel surya ini dan mengetahui teknis pembuatannya dari bagian terkecil hingga bagian terbesar. Dan juga bertanggung jawab untuk kualitas panel surya dalam mengimplementasikan gagasan ini. Yang kedua, ada penyuluh pertanian lapangan. Penyuluh pertanian lapangan ini berperan dalam pembinaan, penyuluhan, dan pengarahan di bidang pertanian. Peran utamanya adalah mengubah pola pikir dan juga cara kerja para petani agar dapat mengikuti perkembangan teknologi pertanian yang lebih maju. Kemudian ada pemerintah. Pemerintah merupakan pemegang peran yang sangat penting karena di sini pemerintah berperan sebagai pengambil kebijakan baik antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi serta kondisi sosial dan juga lingkungan. Kemudian ada masyarakat.
masyarakat berperan dalam gagasan ini karena masyarakat yang handal dan bertanggung jawab sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangan pertanian dan juga pengembangan gagasan ini. Karena masyarakatlah yang nantinya akan memanfaatkan dan mengelola tenaga panel surya ini secara langsung. Baik, selanjutnya ada bagaimana langkah strategis untuk mengimplementasikan gagasan ini. Tahap 1, ada pengajuan ide gagasan. Pada tahap ini, kita melakukan pengajuan ide gagasan kepada pemerintah, penyuluh pertanian lapangan, dan kepada perusahaan produsen panel surya, juga para akademisi, agar nanti gagasan ini bisa menjadi rekomendasi untuk irigasi lahan pertanian yang baru. Yang kedua, tahap kedua, mengembangkan kerjasama. Di sini yaitu mengembangkan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, baik itu sebuah konsultasi atau pendanaan maupun kerjasama dalam mengerjakan proyek dan gagasan ini. Selanjutnya, tahap 3, menggerakkan pihak-pihak, yaitu menggerakkan pihak-pihak untuk mengimplementasikan dan menjalankan gagasan ini. Yang terakhir, tahap keempat, yaitu monitoring dan evaluasi. Yang dimonitoring dan dievaluasi pada tahap ini adalah masalah dan juga pengalaman selama pembuatan dan penggunaan gagasan ini agar bisa menjadi pembelajaran untuk model dan juga sistem yang baru ke depannya. Lalu di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Fatima Azhara. Kesimpulan dari gagasan yang diajukan ini adalah solar water pump sebagai irigasi lahan pertanian merupakan inovasi di bidang pertanian, di mana prinsip kerja dari solar water pump ini adalah saat matahari menyinari panel surya, cahaya matahari ini akan diubah menjadi tegangan dan masuk ke dalam solar charge controller. Selanjutnya, solar charge controller ini akan mengatur tegangan dan arus listrik disimpan ke dalam baterai. Kemudian, baterai ini akan mengalirkan daya untuk menyalakan pompa air tersebut. Lalu, air ini akan disimpan di dalam water tank agar dapat digunakan untuk memenuhi ketersediaan air sewaktu-waktu dibutuhkan. Selanjutnya ini ada teknik implementasi. Teknik implementasi di sini ada 3. Langkah pertama itu adalah melakukan pengajuan ide gagasan kepada pemerintah, penyuluh pertanian, lapangan, perusahaan produsen panel surya, dan para akademisi agar dapat menjadi rekomendasi pada sistem irigasi pertanian yang baru. Kemudian tahap kedua adalah mengembangkan kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah yang kompleks dalam pengerjaan gagasan ini. Kerjasama tersebut dapat berupa konsultasi, pendanaan, maupun kerjasama pengerjaan proyek atau gagasan ini. Selanjutnya, pada tahap ketiga, itu mulai menggerakkan pihak-pihak yang membantu mengimplementasikan dan menjalankan gagasan ini. Tahap akhir ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap masalah dan pengalaman saat pembuatan dan penggunaan gagasan agar dapat menjadi pembelajaran untuk model atau sistem ke depannya. Selanjutnya, prediksi hasil. Apabila gagasan ini dapat diimplementasikan, maka diprediksi bahwa gagasan ini dapat memperkenalkan secara luas penggunaan pompa air dengan memanfaatkan tenaga surya pada irigasi lahan pertanian. Lalu, dapat memenuhi kebutuhan air untuk irigasi lahan pertanian di musim kemarau dan dengan lebih efisien dan ekonomis. Lalu yang terakhir adalah mencegah terjadinya pemanasan global dan terciptanya lingkungan yang bersih. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.